Bayangkan jika kamu sedang berada di ambang kebahagiaan terbesar dalam hidupmu. Gelar sarjana sudah di tangan, masa depan cerah di depan mata. Tapi hanya dalam hitungan hari, semua itu pun direnggut oleh seseorang yang pernah kamu percayai dan juga kamu cintai. Inilah kisah tragis dari Giulia Cecchettin, mahasiswa cerdas asal Italia yang hidupnya berakhir bukan karena takdir, tapi karena cinta yang berubah menjadi racun mematikan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk diklik subscribe dan nyalakan lonceng di bawah. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Giulia Cecchettin lahir di Padua pada tanggal 5 Mei 2001 dari pasangan Gino Cecchettin yang lahir tahun 1970 dan juga Monica Camerotto yang lahir 1971. Giulia memiliki dua saudara kandung yang bernama Elena dan David. Giulia mendaftar di Universitas Padua, tempat ia belajar teknik, biomedis, dan bertemu Filippo Turetta. Giulia dan Filippo menjalin hubungan 1 tahun sebelum putus pada musim panas tahun 2023. Kakaknya Elena mengungkapkan bahwa Turetta ini sangatlah posesif. Tepatnya pada musim gugur tahun 2023, ia mulai berperilaku tidak rasional. Ia memberitahu Giulia bahwa ia merasa tertekan dan ingin bunuh diri karena ia tidak melihat masa depan tanpanya. Giulia dan Turetta pun masih terus bertemu, tetapi ia mengaku bahwa ia mengalami tekanan dari Turetta sebagai pemerasan emosional. Seiring berjalannya waktu, tibalah pada tanggal 11 November 2023, Giulia meninggalkan rumah ditemani oleh Turetta sekitar pukul 18.00 untuk pergi ke pusat perbelanjaan di Marghera untuk membeli sepasang sepatu untuk wisudanya. Turetta dan Giulia juga makan malam bersama di McDonald di dalam pusat perbelanjaan sekitar pukul 21:02 malam. Dengan Giulia membayar kedua makanan mereka dengan kartu kreditnya. Setelah selesai makan, mereka pun akhirnya meninggalkan gedung. Serta pada pukul 22:43 malam, Giulia mengirim pesan terakhirnya melalui WhatsApp kepada kakak perempuannya yaitu Elena yang saat itu berada di Wina untuk studi universitas. Keadaan membingungkan pun mulai terjadi. Keesokan harinya, ayah Giulia melaporkan dia hilang di stasiun Carabinieri setempat sekitar pukul 13:30. Sementara itu, Elena memposting permohonan di media sosial untuk menemukan mantan pasangan itu. Seorang saksi pun maju melaporkan bahwa sekitar pukul 23:15 ia melihat pertengkaran hebat antara seorang anak laki-laki dan juga seorang anak perempuan dari balkon apartemennya, yang dimana terjadi di tempat parkir mobil yang terletak di sekitar 150 meter dari rumah Giulia di Vigonovo. Anak perempuan itu pun berteriak dan meminta tolong. Dan saksi yang melihat menelpon 112, tetapi tidak ada yang datang karena semua unit di area tersebut sedang sibuk dan unit terdekat berjarak lebih dari 45 menit dari lokasi. Akhirnya, rekaman video keamanan dari sebuah pabrik yang terletak di kota terdekat, Fosso, menunjukkan Turetta memukul Giulia dengan keras. Ketika Giulia ternyata mencoba melarikan diri, Turetta pun memukulnya lagi dari belakang, lalu memasukkan tubuh Giulia yang berdarah ke bagasi Fiat Punto hitamnya.
Dari situ perburuan terhadap Tureta pun dimulai dan dilaporkan secara luas oleh media Italia selama 1 minggu. Setelah diketahui bahwa Tureta telah melintasi perbatasan ke Austria, Gino Cecetin membuat pengumuman dalam bahasa Inggris dan juga Jerman. Mereka meminta bantuan masyarakat untuk menemukan Giulia. Penegak hukum Italia pun mengeluarkan surat perintah penangkapan Eropa untuk Tureta atas tuduhan penculikan dan juga pembunuhan. Naasnya, tepatnya 7 hari setelah kejadian itu, mayat Giulia ditemukan di dekat Danau Barcis di Piancavaio pada tanggal 18 November 2023. Mayatnya ditemukan oleh unit anjing khusus perlindungan sipil. Mayat tersebut pun ditemukan di dalam tas nilon besar di sebuah gua pada ketinggian 50 meter di dalam area hutan yang umumnya ditutup selama periode musim gugur sampai musim dingin karena alasan keamanan. Layanan forensik Italia melakukan otopsi pada tanggal 1 Desember 2023 dan melaporkan bahwa tubuh Giulia memiliki lebih dari 20 luka tusuk. Seminggu setelah pembunuhan tersebut, akhirnya Tureta pun berhasil ditangkap di jalur darurat jalan tol dekat Leipzig setelah mobilnya kehabisan bensin. Kata-kata pertama yang dikeluarkan Tureta kepada petugas saat dihentikan adalah, "Saya, Filippo Tureta, saya membunuh pacar saya. Saya membunuh pacar saya." Pada tanggal 25 November, Tureta pun diekstradisi ke Italia. Bagi kalian yang belum tahu ekstradisi itu apa, ekstradisi adalah penyerahan seseorang yang dituduh atau telah dihukum atas kasus kejahatannya kepada negara asalnya. Tureta dengan penerbangan khusus Angkatan Udara yang mendarat di Venesia dan dipenjara di penjara Verona. Italia pun jelas berguncang. Rakyat marah, sedih, dan juga frustasi. Giulia bukan hanya seorang korban. Ia menjadi simbol betapa bahayanya hubungan toksik yang dibiarkan. Hal ini jelas membuat masyarakat Italia pun geram dan dalam waktu singkat ribuan orang turun ke jalan membawa spanduk bertuliskan, "Bukan lagi satu korban, dan kami semua adalah Giulia." Media, aktivis, bahkan pejabat negara pun bersuara. Kasus ini membuka mata banyak orang tentang femisida. Femisida yaitu pembunuhan terhadap perempuan karena jenis kelaminnya yang jumlahnya makin meningkat di Italia, bahkan seluruh dunia. Akhirnya, sidang tuntutan untuk Tureta pun berjalan. Dalam interogasinya, Tureta mengaku membunuh Giulia dan ia pun menyesal. Namun, penyesalan memang selalu datang terlambat. Tureta membunuh seseorang yang dulu mempercayainya dan mencintainya. Dan kini ia harus menghadapi konsekuensi hukumnya dan juga amarah satu negara yang kehilangan putrinya. Tureta pun dijatuhi hukuman seumur hidup. Tidak setimpal karena menghilangkan salah satu nyawa dari seorang gadis yang bersemangat, ceria, dan harapan bagi kedua orang tuanya. Giulia Cecchettin bukan sekedar nama dalam berita. Ia adalah pengingat bahwa cinta tidak pernah menyakitkan. Begitu cinta berubah jadi kontrol, ancaman, ataupun kekerasan, itu bukanlah cinta. Itu racun, dan kita semua punya peran. Entah itu sebagai teman, keluarga, atau sesama manusia. Dengarkan, perhatikan, dan bantu mereka yang mungkin terjebak dalam hubungan berbahaya. Karena satu kata, satu tindakan
bisa menyelamatkan nyawa. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai informasi terupdate dan kisah kriminal misteri lainnya, jangan lupa diklik subscribe, like, dan juga share, serta nyalakan notifikasinya agar tidak tertinggal kasus kriminal misteri yang mengguncangkan dunia lainnya. Terima kasih.